Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lenia Belia dari kelas non-reguler semester 2. Saya akan mereview materi mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dengan asisten dosen Dr. Muhammad Rendi Ridayandi SMH. Alasan penghapus pidana, yaitu alasan yang memungkinkan seorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau tindak pidana, tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tidak merupakan tindak pidana karena tidak bersifat melawan hukum. A. Alasan pembenar, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar dibagi menjadi 1. Alasan pembenar umum, terdiri dari A. Daya paksa atau keadaan darurat diatur dalam pasal 48 KUHP. B. Bela paksa diatur dalam pasal 49 KUHP. C. Melaksanakan perintah undang-undang diatur dalam pasal 50 KUHP. D. Perintah jabatan yang sah diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. 2. Alasan pembenar khusus, yaitu A. Dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding diatur dalam pasal 186 ayat 1 KUHP. B. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri diatur dalam pasal 3110 ayat 3 KUHP. C. Yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan diatur dalam pasal 314 KUHP. 3. Alasan pembenar di luar undang-undang, yaitu A. Hukum disiplin dari orang tua atau guru. B. Kewenangan jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah. C. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. B. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari 1. Alasan pemaaf umum, yaitu A. Ketidakmampuan bertanggung jawab diatur dalam pasal 44 KUHP. B. Daya paksa dalam arti sempit diatur dalam pasal 48 KUHP. C. Alat bela paksa yang melampaui batas diatur dalam pasal 49 ayat 2 KUHP. D. Perintah jabatan yang tidak sah diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. 2. Alasan pemaaf khusus, yaitu A. Mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum diatur dalam pasal 110 ayat 4 KUHP. B. Penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan diatur dalam pasal 163 ayat 2 bis KUHP. C. Tidak melaporkan kepada yang berwajib atau terancam apabila ada kejahatan yang tertentu diatur dalam pasal 166 KUHP. D. Pencurian antara suami dan istri diatur dalam pasal 367 ayat 1 KUHP. E. Insubordinasi tidak jadi diatur dalam pasal 464 ayat 3 KUHP. 3. Alasan pemaaf di luar undang-undang, yaitu A. Tidak ada kesalahan sama sekali atau disebut dengan taksi. B. Alasan peniadaan pidana putatif. Daya paksa, yaitu setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan menjadi A. Daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik maupun psikis. B. Daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain tetapi tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu A. Pertentangan antara dua kepentingan hukum, contohnya yaitu ares papan carniensis. B. Pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban, contohnya yaitu obtiens ares 1982. C. Pertentangan antara dua kewajiban hukum, contohnya yaitu dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras. Misalnya, yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia memilih pembelaan. D. Melaksanakan ketentuan undang-undang. Syarat melaksanakan ketentuan undang-undang yaitu sebagai berikut. A. Harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. B. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. C. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal.
Melaksanakan perintah jabatan atau disebut dengan amtellik bevel. Dibedakan dalam dua, yaitu A. Melaksanakan perintah jabatan yang sah diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. B. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah diatur dalam pasal 51 ayat 2 KUHP. Perintah jabatan dianggap sah apabila A. Ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. B. Kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. C. Perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Alasan penghapus di luar undang-undang terdiri atas A. Diatur dalam jurisprudensi, yaitu 1. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Kedua, tidak ada kesalahan sama sekali. B. Dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu 1. Hukum disiplin. 2. Persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan. 3. Dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.